Pelanggan pada dasarnya tidak dimiliki oleh siapapun. Dalam era pasar yang kompetitif, pelanggan akan membuat keputusan sendiri berdasarkan persepsi nilai dan ketertarikan terbesar mereka. Pelanggan melakukan churn karena didorong oleh atmosfer kompetisi yang ada di sekitar mereka. Equipment envy mengacu pada rasa iri akan peralatan yang lebih canggih yang digunakan oleh orang lain. Contohnya, keinginan pelanggan untuk menggunakan handset terbaru yang dinilai memiliki banyak fitur canggih, layanan yang menarik, dan menghibur. Pricing plan mengacu pada ketertarikan pelanggan pada plan yang ditawarkan oleh provider. Contohnya, ada pelanggan yang migrasi pada plan yang lebih fleksibel atau lebih murah. Customer service dan billing merupakan hal yang penting. Kurangnya pertalian antara pelanggan dan provider membuat toleransi pelanggan untuk menghadapi pertikaian layanan pelanggan dan billing menipis. Karena itu, pelanggan tidak akan segan untuk berpindah ke operator lain yang mampu memberikan layanan pelanggan dan billing yang lebih baik. Network performance, pada saat ini ada banyak pemain baru yang bermunculan yang memiliki infrastruktur yang masih berkembang. Dengan semakin sengitnya persaingan yang ada, akan mudah bagi pelanggan untuk lari ke kompetitor saat mereka menemukan gap besar atau blanket coverage pada layanan jaringan. Berikut adalah siklus belanja telekomunikasi yang terjadi. Adanya promosi dan informasi, pelanggan kemudian terdorong untuk memilih provider. Setelah itu, pelanggan akan membeli layanan. Kemudian bermunculan tawaran dari kompetitor. Tawaran tersebut menimbulkan keinginan baru dari pelanggan yang kemudian menggerakkan provider untuk memberi promosi dan informasi untuk menarik minat pelanggan. Siklus tersebut kemudian kembali ke awal dan berputar kembali. Siklus tersebut menunjukkan fenomena churn yang terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut akan terus terjadi. Faktor yang mempengaruhi siklus tersebut diantaranya adalah regulasi, sejarah pelanggan bersama layanan telco tradisional, dan lingkungan pasar yang kompetitif. Beberapa alasan mengapa churn harus dikelola diantaranya, terjadinya churn mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Hilangnya pelanggan berarti jumlah pendapatan ikut berkurang. Pencarian pelanggan baru menyebabkan provider mengeluarkan biaya hingga 5 kali lipat dari biasanya. Reakuisisi pelanggan yang meninggalkan provider juga membutuhkan biaya. Usaha provider dalam memperoleh ribuan pelanggan akan sia-sia apabila jumlah yang sama berpaling ke provider lainnya. Terjadinya price spiral atau persaingan kompetitif harga dengan provider lainnya. Manajemen churn harus dilakukan pada waktu yang tepat. Bertindak terlalu cepat dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang tidak perlu. Bertindak terlalu lambat akan mengakibatkan sejumlah besar pelanggan melakukan churn. Sangat penting untuk menemukan waktu yang tepat.